Untuk kesekian kalinya pesohor tanah air terjerat narkotika, kita akan bahas bersama dengan pengamat sosial Devi Rahmawati. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Devi. Waalaikumsalam Mas, selamat malam. Iya, nggak habis-habis kita perbincangkan mengenai artis yang terjerat narkoba lagi dan lagi. Kalau menurut Anda apa persoalan yang belum tuntas? Ya, pertama, kasus ini tentu saja menjadi alarm bagi kita semua bahwa lagi-lagi narkoba akan mengincar dua hal yang utama targetnya, yaitu orang muda dan berpenghasilan. Kenapa? Kalau muda sudah semakin mudah menggunakan narkoba, maka bagi para penjual barang haram tersebut ini akan menguntungkan. Artinya peluang masa pakainya akan jauh lebih panjang. Dan yang kedua, jelas ini adalah bisnis, sehingga mereka tentu membutuhkan orang yang memiliki kemampuan. Nah, perihal penggunaan narkoba, kita tahu data-data dari BNN menunjukkan tidak pernah merujuk pada satu profesi tertentu. Artinya, bukan berarti kemudian artis menjadi satu-satunya profesi yang dekat dengan narkoba. Karena narkoba itu tidak pandang artis, suku, agama, ras, dan sebagainya. Tidak sama sekali. Karena kepentingan mereka adalah uang. Ini bisnis haram yang memang bisnis bawah tanah yang memang sangat menguntungkan di seluruh dunia. Nah, terkait hal ini, kita perlu sadari bahwa jerat narkoba ini menggunakan berbagai tipu daya. Banyak yang kemudian tidak langsung menjualnya dengan menggunakan kata-kata narkoba. Mereka biasanya ada juga yang membungkusnya dengan misalnya menjanjikan sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Misalnya apa? Kita ingin sehat, kita ingin langsing, kita ingin lebih baik. Nah, kata-kata itu yang kemudian mereka tawarkan. Nah, ini yang perlu kita waspadai terkait dengan kasus yang belakangan ini terjadi. Mbak Devi, bagaimanapun kan sosok yang disorot publik seperti Ardhito ataupun beberapa nama artis belakangan yang terjerat narkoba ini adalah role model, setidaknya bagi fansnya, gitu ya. Kira-kira apakah fansnya ketika melihat idola mereka terjerat narkoba, apakah melupakan mereka begitu saja? Jangan-jangan mereka malah memberikan simpati dan memberikan dukungan yang mana orang akan melihat nggak ada efek jerah di sana. Begini, media baiknya seperti yang sekarang kita lakukan malam ini, memotret secara utuh kenapa sih narkoba ini kemudian berbahaya, bukan hanya fokus pada penangkapannya, yang memang kalau bicara penangkapan sebenarnya non-artis, setahu saya kepolisian banyak sekali membongkarnya, tapi tidak akan naik ke permukaan ketika tidak mengundang sebuah nama besar. Nah, menariknya kalau kita sudah mendapatkan momen kasus seperti ini, kita perlu mengingatkan warga, persoalan narkoba ini bukan hanya persoalan pemakainya, tapi dia mampu memiskinkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Karena biasanya kalau orang sudah terjerat narkoba, pribadinya sendiri sudah tidak produktif, dan bahkan cenderung bisa melakukan hal-hal negatif. Seperti yang kita ketahui, misalnya menjual barang-barang, atau bahkan menjajakan tanda kutip dirinya, mempertukarkan dirinya untuk bisa mendapatkan sumber daya uang untuk bisa dipertukarkan dengan narkoba. Jadi yang paling berbahaya juga dari narkoba adalah bukan karena dia hanya sifatnya urusan pribadi karena dipergunakan oleh individu-individu, tapi dampaknya individu tersebut bisa merusak tatanan dan ekosistem karena kebutuhannya terhadap narkoba. Oke, saya ingin mengajak Mbak Devi dan pemirsa untuk mencermati satu isu yang bisa kita diskusikan bersama mengenai artis-artis pesohor yang terjerat narkoba. Ketika mereka sudah direhabilitasi atau menjalani hukumannya, mereka comeback seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi kalau kita berkaca, misalnya di Korea, katakanlah demikian, ada beberapa bintang film yang terjerat skandal, kasus, dan lain sebagainya. Yang namanya sponsor itu langsung memutus kontrak. Kemudian beberapa garapan filmnya diputus begitu saja. Dan ini seolah menjadi sanksi bagi siapapun yang terjerat kasus hukum, termasuk narkoba yang dianggap ini tidak memberikan contoh baik bagi masyarakat. Kok malah di tanah air kita berbeda ya, Mbak Devi? Kok malah orang-orang yang terjerat kasus malah mereka comeback begitu saja dengan mudah? Kalau bicara Korea Selatan, memang ekosistem budaya populer mereka, termasuk media misalnya, juga sudah memiliki kesepakatan untuk bisa menjadikan
para selebritis ini benar-benar menjadi teladan. Artinya ketika memang seseorang melakukan kesalahan apapun itu termasuk narkoba, itu kemudian dengan secara otomatis dengan sangat kompak, baik itu sponsor, lalu kemudian media dan sebagainya menutup hal tersebut gitu ya. Nah, ini artinya mendorong seseorang untuk betul-betul menjaga dirinya ketika dia menjadi teladan bagi publik. Nah, dalam hal konteks Indonesia memang bukan hal yang salah juga kalau kita memberikan kesempatan bagi siapapun yang pernah salah untuk kemudian memperbaiki dirinya. Nah, hanya saja memang cara kita membangun komunikasi kepada publik dalam konteks memaafkan ini memang penting, tapi tidak kemudian terlihat kita memberikan izin kepada siapapun untuk menggunakan itu, karena pada prinsipnya gini, kita perlu tahu banyak sekali di antara orang-orang yang menggunakan narkoba itu bukan karena pilihannya juga untuk menggunakan hal tersebut. Nah, artinya ketika mereka kembali ke masyarakat, tentu saja yang kita harapkan mereka tetap bisa berproduksi. Artinya tetap bisa menjadi orang yang mandiri. Nah, ini kan memang membutuhkan sebentar Mbak Devi, ini juga menarik. Anda sebutkan ada pesohor atau siapapun yang mengonsumsi narkoba bukan karena pilihannya. Bukankah itu kesadaran mereka untuk mengonsumsi itu? Artinya begini, studi-studi tentang narkoba banyak sekali yang kemudian secara umum memang menyebutkan bahwa pengguna narkoba itu ada yang memang karena situasi lingkungan, ada yang memang karena ketidaktahuan gitu, dan ada yang ketiga juga karena memang mereka salah persepsi terhadap keinginan misalnya untuk punya stamina yang lebih kuat dan sebagainya. Nah, ini kan artinya memang perlu ada terus upaya mengingatkan. Karena gini. Iya, Mbak Devi, ya kita berharap upaya mengingatkan itu menjadi kunci dari apa yang kita perbincangkan. Sangat disayangkan waktu kita terbatas, tapi harapannya ini jadi pelajaran bagi siapapun untuk tidak terjerat kasus yang serupa. Terima kasih Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial. Sama-sama.